Saya ingat ada seorang suami istri berkata, Romo, saya sangat menyayangi istri saya. Sangat, istri saya segala-galanya. Tapi saya sudah lama gak pernah ngobrol dengan dia, Romo. Omong kosong loh. Kalau engkau mencintai dia, you must have time to talk with her. Kita harus punya waktu bicara dengan dia. Maka istilah saya, di mana 2 atau 3 orang wanita berkumpul, Yesus pergi dari situ. Tapi apa yang saya mau katakan? Harus belajar mendengarkan pasangan saya. Karena istri itu butuh didengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Berkah dalam. Pertama, bisa terjadi orang manut karena raiso apa-apa. Ya toh? Sama seperti suami manut pada istri. Daripada ribut. Ya toh? Seorang bapak, saya pernah kemarin seminar di Palembang. Bapak ini duduk dengan tenang bersama istrinya. Lalu saya dekati, Pak, sudah berapa tahun menikah? 35 tahun, Romo. Wis, elok sekali, Pak. Kata saya. Lalu bagaimana, Pak, perjalanan 35 tahun? Bapak itu ngomong apa? Aduh, Romo. Kok aduh, Pak? Ya, maksudnya apa, Pak? Berat, Romo. Berat. Siapa yang membuat berat, Pak? Dia dengan sopan menatap istrinya. Dan istrinya seperti mau menyantap bapak ini gitu ya. Opo kowe. Gitu ya. Dan si bapaknya berkata, berat Romo. Istri saya ini Romo. Waduh. Ngomong terus. Di masjid aja kalau azan 5 waktu. Istri saya enggak kenal waktu. Terus bapak jengkel enggak? Jengkel Romo, jengkel. Mangkel. Kesel. Sering enggak kalau kesel? Sering banget Romo. Terus bagaimana? Ya saya diem saja. Daripada ribut. Romo kan tahu. Istri saya tuh selalu paling benar Romo. Jadi yang paling benar nomor 1 itu Tuhan Allah. Dan yang paling benar nomor 2 istriku Romo. Jadi saya tuh selalu disalahkan. Dan saya manut wae. Daripada kacau, daripada masalah. Saya debat juga suka salah Romo. Apa contohnya Pak? Dia berkata, Romo saya tidur aja dikomplain oleh suami saya. Emang kenapa Pak? Ya tidur tuh suatu hari kan saya berhadap-hadapan. Namanya suami istri toh, Romo biar mesra. Saya berhadapan, istri saya marah. Kamu kalau tidur jangan berhadapan. Kamu mengambil napas, aku mengeluarkan. Kamu mengeluarkan, aku ambil. Sesek, tahu enggak? Gitu ya. Ya sudah, akhirnya daripada ribut Romo. Besoknya saya berbalik. Saya tidak berhadapan dengan istri saya. Istri saya pas balik, marah lagi Romo. Kamu punya istri dikasih pantat, gak sopan. Kalau kamu kentut, saya duluan yang membawi. Salah lagi Romo. Besoknya akhirnya saya tidur terlentang Romo. Dan istri saya langsung melotot. Tidur kok kayak orang mati. Kayak gitu. Salah lagi Romo. Akhirnya saya tidur dengan pembantu. Dia nggak komplain lagi Romo. Jadi ini saya tidak mengajari bapak-bapak. Jangan ikuti ya, jangan ikuti. Lebih baik tidur di pasturan daripada dengan pembantu. Jadi bapak ibu apa yang saya katakan. Orang manut wae bisa jadi karena apa? Raiso popo. Gitu. Tetapi yang dimaksud di sini aku manut wae itu artinya apa? Saya mengikuti karena saya mencintai. Karena saya tahu bahwa apa yang diikuti membawa kebaikan untuk saya. Mari kita coba lihat next. Coba next dulu. Oke, ada bacaan yang ingin saya perlihatkan
bagaimana Yesus, terima kasih, bagaimana Yesus memanggil para muridnya. Dikatakan, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, lalu Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Yesus menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutus memberitakan Injil. Dan mereka pun diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberi nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberi nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomius, Matius, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selut, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Bapak Ibu, saya ingin menggarisbawahi apa? Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Yang dikehendaki. Jadi Allah itu tidak memanggil setiap orang untuk rencana tertentu. Tidak. Allah memanggil seperti yang dikehendaki Tuhan. Maka ada orang yang tinggal di pelayanan diakonia, ada orang yang di pelayanan koinonia, ada orang yang di pelayanan martiria. Semua orang punya panggilannya masing-masing. Karena apa? Allah menghendaki. Maka nanti pun sama. Di dalam perkawinan pun ada campur tangan Tuhan. Allah menghendaki. Dan Allah tidak hanya menghendaki, Allah pun butuh tanggapan manusia. Dan pada saat manusia menanggapi peristiwa perjumpaan antara panggilan Tuhan dan penerimaan manusia, berhenti dahulu dalam kata apa? Tinggal bersama Yesus. Ini yang sering dilewati. Jadi orang itu seringnya sibuk pelayanan. Karena daripada di rumah ribut dengan istri, lebih baik pelayanan. Maka pelayanan menjadi sebuah pelarian. Karena dengan istri ribut, gaduh. Bahkan pernah seorang suami ngomong, Romo kan tahu, Romo kan pernah cerita, perempuan itu satu hari minimal 30.000 kata sehari. Wah, laki itu minimal 7.000 kata. Bedanya lihat. Dan kalau 30.000 kata itu satu hari ini kurang, dia tambahin besoknya lagi, akumulasi. Maka suaminya pinter. Daripada saya mendengarkan 30.000 kata, pening Romo, saya suruh istri saya kur. Saya suruh dia jadi pemazmur Romo. Saya suruh dia jadi lektor. Saya suruh dia jadi tim puji-pujian persekutuan doa. Karena kalau tim puji-pujian kan satu lagu bisa 5 kali berputar terus. Biar 30.000 itu dihabiskan di gereja. Lalu saya tanya, terus gimana Pak? Setelah ibu aktif di gereja, pulang bagaimana? Weh, kok tetep ya Romo? Kenceng ya Romo. Jadi mari kita lihat bahwa pelayanan harus muncul dari sebuah apa? Dari sebuah relasi dan intimasi dengan Tuhan. Di dalam perkawinan, 2 kata itu pun penting. Relasi dan intimasi. Kalau suami istri, kalau Romo-Romo ini, relasi dan intimasinya dengan Tuhan, bukan dengan tante-tante. Kalau Bapak, relasi dan intimasinya dengan siapa? Ibu jangan dicubit, biarin aja, tenang. Biar jujur sedikit, gereja akan melindungi Bapak. Seorang suami, relasi dan intimasinya dengan siapa? Dengan istri, betul. Istri sendiri atau istri orang lain? Ya. Bapak soyo, oh istri sendiri. Karena dia tahu resikonya. Relasi dengan siapa? Istri, betul. Dan intimasi dengan pasangan. Ini yang
harus dilakukan sebelum mereka diutus. Maka perhatikan bahwa panggilan para rasul, next, oke. Yesus memanggil, ini adalah inisiatif dari Allah. Jadi manusia dipakai oleh Allah untuk rencananya Tuhan. Kalau di dalam gereja, kita pun dipakai oleh Allah untuk rencananya Tuhan. Orang-orang pernah tanya kepada saya, Romo, sejak kapan ingin menjadi Romo? Saya sejak kecil. Lalu pernah ditanya, Romo pernah jatuh cinta? Pernah banget. Karena saya pria normal. Bahkan waktu di rumah retret, ada anak Kristen kagum melihat jubah saya, dia dekatin saya. Ini Romo ya? Betul. Romo saya Kristen Romo. Dan yang memimpin kami pendeta. Kalau pendeta itu menikah Romo. Romo saya ingin tahu, Romo ini katanya tidak menikah ya? Betul kata saya. Oh berarti Romo ini homo ya? Terus saya ngomong, gue normal gitu kata saya. Dan dia tanya, emang ada yang jatuh cinta sama Romo? Banyak kata saya. Terus bagaimana Romo? Saya tolak. Hebat sekali Romo. Kenapa kok cinta ditolak Romo? Saya ingin melayani Tuhan. Anak itu makin kagum. Lalu dia berkata, weh hebat. Jadi kalau Romo melayani Tuhan dalam hidup Romo, pasti Romo nanti kalau mati masuk surga. Lalu saya ngomong, belum tentu nak. Loh kok belum tentu Romo? Kan yang ngatur Tuhan bukan aku. Lalu tahu anak itu langsung ngomong apa? Kasian ya kalau gitu jadi Romo. Terus saya ngomong, maksud lu apa ya? Kata saya itu. Ya kasihan Romo. Romo itu sudah berkorban untuk melayani Tuhan. Kalau mati belum tentu masuk surga. Kan kasihan. Saya langsung ngomong, nak saya nggak kawin supaya tidak punya anak seperti elu. Kata saya itu. Emang kenapa saya Romo? Nanya-nanya terus kata saya. Jadi lihat. Bahwa di dalam panggilan itu ada inisiatif Tuhan. Maka saya juga selalu mengatakan jatuh cinta pun adalah karya Tuhan. Coba sekarang yang dengan suami istri. Kok bisa Anda jatuh cinta dengan pasangan si borokokok ini? Kan pasti banyak toh. Saya tanya ibu. Ibu apakah Bapak cinta pertama ibu? Bapak bagaimana? Cinta pertama? Lihat. Dua-duanya bukan cinta pertama, tapi tetap dua-duanya adalah cinta terakhir. Dan cinta terakhir ini akhirnya apa? Gua berani sampai mati dengan elu. Itu karya Tuhan. Maka seringkali saya seringkali memberkati perkawinan yang bagi saya mengagumkan. Suaminya ganteng, istrinya ya Tuhanku Yesus kata saya tuh. Pada saat calon istrinya pergi ke kamar mandi, saya tanya, nak, kamu betul mau menikah dengan yang itu? Betul Romo, apa cantiknya gitu. Romo aja laki-laki normal gak tertarik. Saya tuh kadang-kadang jujur dan menyakitkan gitu ya. Lalu si laki-laki itu ngomong apa? Romo gak melihat apa yang saya lihat. Edan, kata saya tuh. Itu yang membuat perempuan kelepek-kelepek coy. Itu lihat. Jadi maka ada lagu itu. Jatuh cinta sejuta rasanya. Dibelai, ditendang, amboy rasanya. Oh lihat aja. Kalau pacaran keinjek. Apa marah? Enggak. Oh kamu injek seperti diinjek oleh bidadari. Itu lihat. Saya paling senang kalau melihat orang pacaran. Kalau lihat orang pacaran, laki-laki itu ngomongnya tingkat dewa. Wah, pujangga aja kalah. Dan perempuan kayak orang bego, mau aja dibohongin. Kalau yang di Sunda tuh, Aa, apa teteh? Ih, Aa indah ya. Ikan bersama teteh. Gitu. Aa, saya kedinginan. Ih, tenang. Aa pakai jaket, teteh pakai aja. Ih, nanti Aa kedinginan. Kan ada teteh. Coba Anda istri ngomong seperti itu pada suami. Pah aku adem, salahmu dewe, rangganggu jaket, aku wes kandani, rasakno. Nah itu toh.
Betul Bu? Ini kok banyak ibu-ibu yang teraniaya toh ya. Jadi lihat, di dalam cinta pun ada inisiatif Tuhan. Dan apa? Panggilan ini akhirnya harus ditanggapi. Sama di dalam pelayanan pun orang menanggapi panggilan Tuhan. Saya mau, saya menyediakan diri. Dan dalam panggilan para rasul, lihat di sana, next. Untuk tinggal bersama Yesus. Apa artinya tinggal bersama Yesus? Akrab bersama Yesus. Merasakan cinta Yesus. Merasakan belas kasih Tuhan. Saya sedih sekali. Banyak imam yang tergoda. Masih muda, katut sedih. Memang kadang-kadang ibu-ibu ini lupa. Dia pikir imam-imam itu adalah para malaikat yang sudah bisa menahan diri. Sehingga kepasturan itu saudara-saudari roknya naik ke atas, ininya turun ke bawah. Bagaimana para imam tidak melotot toh? Tuhan Yesus Kristus. Saya pernah tinggal di Filipina. Orang Filipina tuh kalau ke gereja tidak seperti orang Indonesia, rapi. Wah, orang Filipina tuh kenceng-kenceng, metetet semuanya. Sampai saya terpananya kan the body of Christ. Sampai terpana, wow that's your body, kata saya. Sampai saya salah saudara-saudara. Jadi perhatikan kenapa sampai seperti itu bisa terjadi karena imam ini mengalami kekosongan. Saya teringat sekali waktu saya mau menjadi imam, saya retret dengan seorang pastor Yesuit. Pastor Yesuit itu mengatakan, Romo, kita itu seperti sebuah gelas yang diisi penuh air. Lalu nanti Romo, gelasnya penuh ditumpahkan dalam pelayanan. Dan kalau demikian, nanti gelasnya akan mengalami kekosongan. Jangan Romo, kalau gelas hati Romo kosong, ditumpahkan dalam pelayanan, nanti yang masuk bisa janda dan gadis. Lalu saya tanya, lalu pelayanan harus seperti apa? Pelayanan harus mengalir dari tumpahan gelas itu. Sehingga gelas itu tidak pernah kosong. Maka Yesus sebelum mengutus para murid, Yesus mengatakan apa? Tinggal bersamaku, rasakan cintaku. Maka pelayanan harus mengalir dari sebuah kehidupan keluarga yang baik, yang berkembang. Maaf, saya 25 tahun berkarya di rumah retret. Maaf. Banyak sekali anak yang bermasalah ini adalah anaknya aktivis gereja. Mereka ngomong kepada saya, Romo, Papa itu punya waktu untuk pelayanan, tapi tidak punya waktu untuk aku. Menyedihkan. Bahkan saya sedang menghadapi kasus seorang anak, bapaknya DPH, ibunya aktif di tingkat keuskupan. Anaknya pindah agama dengan sengaja. Untuk apa? Menunjukkan protes dia pada bapak ibunya. Ayah saya, wow, sangat dahsyat pelayanannya. Beliau legioner, beliau anggota KUR, beliau prodiakon, beliau tata laksana, beliau lektor. Jadi kalau Senin itu latihan lektor. Selasa latihan KUR. Rabu Legio Maria. Kamis Jumat mengantar komuni kepada orang sakit. Sabtu pertemuan rosario. Sore misa. Minggu bisa 4 kali misa di gereja. Sampai kita ngomong kepada ayah lebih baik buat tenda di gereja. Dan adik saya yang protes. Saya enggak berani protes. Karena kalau saya protes diantem sama ayah. Saya sudah banyak diantem, saya menang baik. Adik saya yang protes. Ayah,
Ayah tidak punya waktu main dengan kita. Ayah pergi terus setiap sore. Ke gereja, ke gereja, ke gereja. Kapan main dengan aku? Rupanya ayah mendengar. Dan dia tinggalkan di beberapa pelayanan. Dia tahu anak istri lebih butuh dia. Jangan Anda berpikir nanti gereja mati karena saya tidak melayani. Gak ada lu, banyak orang lain coy. Emangnya lu Mesias? Cuma kamu gereja bisa hidup. Dak. Allah bisa menggerakkan yang lain. Tetapi sekali lagi pelayanan harus muncul dari sebuah apa? Dari sebuah kehidupan keluarga yang benar. Maka saya paling sedih kalau apa? Demi pelayanan anak ditinggalkan, istri dilupakan. Gak bisa itu. Memang saya paling kagum kalau dua-duanya melayani bareng-bareng. Wow, ini adalah sebuah gerakan kasih dari keluarga. Nah, mari sekarang kita lihat kalau tadi pelayanan itu namanya urutannya dari Allah yang menghendaki manusia menanggapi untuk tinggal bersama Yesus lalu baptis. Maka unsur dasar panggilan para rasul itu apa saja? Next. Unsur dasar panggilan adalah berangkat dari keprihatinan ilahi terhadap situasi dan kondisi umat. Jadi kenapa Yesus meminta supaya para rasul tinggal bersama Yesus? Supaya para rasul itu punya hati seperti Yesus. Ibu ingat nggak kalau di dalam kitab suci dikatakan waktu Yesus melihat penderitaan, apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Yesus berkata, kasihan deh lu. Betul nggak Bu? Betul. Inilah kalau baca Injil sesat itu kayak gini. Yesus nggak pernah berkata, kasihan deh lu gitu. Enggak. Apa yang dikatakan pada saat Yesus melihat penderitaan? Walah, ini saya sukanya kalau memberikan pewartaan di gereja Katolik. Kalau sudah langsung dengan kitab suci, melongo semuanya. Error. Ngeheng. Apa kata Yesus? Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Itu. Seluruh Injil memperlihatkan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Maka orang tinggal bersama Yesus supaya hatinya seperti Yesus. Tergerak oleh belas kasihan. Nah, lihat dalam keluarga. Apakah kita senang melihat istri sibuk sendiri? Kadang-kadang suami kan tidak suka melihat istri beristirahat. Dia duduk, mam, buatin super mie. Mam, gorengin. Mam, pijetin. Mam, semuanya. Dan suami selalu tenang-tenang saja. Coba lihat Bapak Ibu, Ibu-ibu. Kalau ngelihat piring kotor, pakaian cucian banyak, rumah berantakan, istri tenang atau tidak? Nyaman atau tidak? Tidak. Saya tanya suami. Piring masih banyak yang kotor, belum beres. Rumah belum disapu, boro-boro dipel, kotor di mana-mana. Pakaian cucian masih banyak menumpuk. Anda tenang atau tidak? Tenang. Karena para suami tahu, Yesus aja dulu lahir di kandang domba coy. Berantakan gitu ya. Jadi perhatikan bahwa pada saat bagaimana saya tergerak nggak oleh belas kasihan. Saya walaupun tidak terlalu akrab dengan ayah. Saya banyak kecewa dengan ayah, saya marah dengan ayah. Saya adalah produk luka batin dengan ayah. Tetapi setelah saya berdamai, saya mengagumi ayah. Ayah itu suatu saat melihat ibu itu sedang di dapur masak. Ibu gendong adik nomor 2
Dan ibu hamil adik saya nomor 3. Dan adik saya nomor 2 itu sedang nangis. Jadi begitu repotnya. Ayah itu pulang dari kantor langsung apa? Bu, metuse. Benra nangis bocah ki. Menangis. Aku gak goreng. Wes tak teruski. Dan akhirnya dia berantakan ngomong, kok, ayo kita beresin rumah sama-sama. Kita beresin. Biar ibumu gak terlalu capek. Itu ayah. Ayah tidak pernah tega melihat istrinya sibuk sendirian. Dia dengan mudahnya turun tangan. Dengan mudahnya. Begitu saja. Tidak disuruh, tidak diminta. Tetapi kenapa ayah seperti itu? Karena ibu sangat menyayangi ayah. Ibu saya tuh enggak pernah kalau ayah pulang langsung ditakoni. Kok baru pulang? Kenapa terlambat? Kemana dulu? Enggak pernah, enggak. Ayah pulang itu ibu diamkan. Diam. Pak, paling cuma gitu doang. Pak, es Bali, ya. Udah, itu bahasa yang saya rekam saudara-saudara. Tapi setelah ayah pulang duduk, ibu itu selalu membuat teh nas gitel. Panas, legi, kental. Udah, itu selalu dibuatkan. Ini untuk ayah. Wes. Karena ibu tahu kalau ayah pulang, baru badannya yang pulang. Rohnya masih ketinggalan di jalan. Dia biarkan dulu. Baru setelah ayah leren, meneng, ngombe, baru ibu bicara. Piye Pak Ya, kaya ngono. Udah. Namanya laki-laki itu sedikit dan hemat ngomong. Coba lihat aja toh. Anda kalau ngomong, lihat laki-laki pada kumpul. Lihat bicaranya sambil ngerokok. Jam piro? Mbuh. Jam itu ya? Ho'o. Panas? Ho'o. Kowe? Ya. Udah itu. Tapi coba kalau perempuan berkumpul. Semua dibahas. Dari harga terasi sampai Jokowi diceritakan. Habis pembicaraannya, ceritakan Romo parokinya. Maka istilah saya, di mana 2 atau 3 orang wanita berkumpul, Yesus pergi dari situ. Yesus gak diberi kesempatan ngomong. Jadi lihat di sini bahwa bagaimana manusia tinggal bersama Allah itu supaya menjadi orang yang tergerak oleh belas kasihan. Makanya sering terkata, Romo kenapa ya dulu suami saya itu, aduh kalau pacaran ngobrol, nyambung, cerita terus. Sekarang tuh cuma diem aja Romo. Lalu saya tanya bapaknya, Pak kenapa katanya waktu pacaran ribut, ngobrol, sekarang gak ngobrol lagi. Mana bisa ngomong Romo, istri saya ngomong, saya gak diberi kesempatan ngomong Romo. Dan lihat, di situ perempuan. Perempuan itu kalau cerita, konsultasi, apakah cari solusi? Tidak. Mereka sudah punya jalan pemecahannya sendiri coy. Saya gak akan pernah ngasih nasihat. Dia udah tahu. Saya paling jengkel, Bu ini udah itu Romo udah gitu. Ini itu juga udah. Alah kata saya tuh udah terserah ibu lah kata saya tuh. Udah bunuh aja tuh suami kata saya. Perempuan itu berbicara untuk apa? Melepaskan. Laki-laki kalau punya masalah apa? Menarik diri, diem, nggak mau bicara. Dan perempuan selalu ngedeketin suaminya. Ayo Pi, ngomong, ada apa? Istrimu loh Pi, istrimu loh. Lalu suami, apaan sih? Gitu ya. Gak bisa menuntut suami seperti istri, gak bisa. Tapi kalau istri punya masalah, apa yang terjadi? Seluruh Keuskupan Agung Semarang mendengar saudara-saudara. Paling sedih sebuah kasus, saya didatengin seorang ibu dengan kereng sekali. Kelihatan wajahnya itu mulut semua gitu ya. Matanya kayak mulut, hidungnya kayak mulut gitu ya. Telinganya kayak mulut, mulutnya wah gitu. Waduh kata saya. Dia langsung datang, Romo saya mau berbicara. Oh boleh Bu, silahkan.
Lalu ibu itu langsung ngomong. 1 jam saya nggak bisa menghentikan. Saya sampai ngeliat jam, Dan 1 jam. Dan gak narik nafas 1 jam itu. Wah, hebat ibu itu. Mungkin jago selam ibu itu. Sehingga pas saya mau ngomong, sebentar lu burung, sebentar, saya belum selesai. Oh ya. Dia ngomong lagi 45 menit lagi. 1 jam 45 menit, baru ibu itu menarik nafas. Sudah Romo. Oke Bu, baik. Saya sekarang akan ngomong ya Bu. Nggak perlu Romo, saya nggak butuh nasihat Romo. Saya sekarang pulang. Mari Romo, selamat siang. Wah, tenan kata saya itu. Yang penting saya sekarang sudah lega Romo. Baik Bu, ibu lega, saya menderita. Tapi apa yang saya mau katakan? Saya memang harus apa? Harus belajar mendengarkan pasangan saya. Mendengarkan. Karena istri itu butuh didengarkan. Di situ lihat, saya harus tahu keprihatinan pasangan saya. Bagaimana saya tahu keprihatinan pasangan kalau saya tidak mendengarkan dia? Saya ingat ada seorang suami istri berkata, Romo, saya sangat menyayangi istri saya. Sangat, istri saya segala-galanya. Tapi saya sudah lama gak pernah ngobrol dengan dia Romo. Omong kosong loh. Kalau engkau mencintai dia, you must have time to talk with her. Kita harus punya waktu bicara dengan dia. Supaya apa? Saya tahu apa sih yang dipikirkan oleh istri. Apa yang menjadi pergumulan istri. Diam bersama, tinggal bersama, itu penting sekali. Maka panggilan itu merupakan tawaran yang membutuhkan tanggapan. Nah itu lihat. Mengerti enggak? Mau tahu enggak dengan istri saya? Suatu saat saya itu kalau sedang rekoleksi keluarga, kadang-kadang istri itu tersentuh. Lalu pada saat istri tersentuh menangis. Menangis. Beberapa suami langsung ngomong, ngopo nangis? Walah ini suami yang tidak bisa memahami istri. Tapi beberapa suami yang terdidik, langsung dia pemeluk istrinya. Lalu mendekat istrinya. Dan istri butuh seperti itu. Butuh banget. Di saat Anda bisa mengambil istri Anda, hati istri Anda bisa menguasai dia. Artinya dalam tanda petik bukan menguasai, menyuruh dia, nggak pernah bisa. Tetapi pada saat itu istri merasa dimiliki. Karena bagi seorang perempuan, ibu dengan suami ya Bu ya. Ibu, sorry Bapak dulu aja saya tanya. Sorry, perkawinan berapa tahun Pak? Bapak sedang berpikir, dengan istri yang mana Romo ya? Sengiki Pak Grogi. Jadi Bapak mengatakan Romo perkawinan 23 tahun, penderitaan 25 tahun. Romo serasa 25 tahun gitu ya. Pak, saya ingin tanya dahulu. Bapak kan punya tetangga atau pasti toh. Punya tetangga. Pernah melirik istri tetangga atau belum? Kalau beli sayur melirik. Ya oke. Iya di depan betul. Bapak lirik ya. Kalau makin lama lihat istri tetangga makin cantik. Ini godaan apa cobaan? Ini godaan apa cobaan? Cobaan, oke. Dicoba boleh atau tidak? Gitu, itu cobaan. Perlu dicoba gitu ya, itu ya cobaan. Terjebak Pak ya. Saya ulangi, godaan apa cobaan? Tenang Pak, pasturan masih ada 1 kamar ya Romo ya? Masih ada 1 kamar, boleh. Oke, kalau saya balik sekarang pertanyaannya. Kalau melihat istri makin lama makin jelek, itu godaan apa cobaan? Kenyataan saudara-saudara. Lihat saudara-saudariku bahwa panggilan itu merupakan tangga tawaran apa? Setiap saat saya dipanggil oleh Tuhan untuk tetap bisa mengagumi pasangan saya.
Karena seringkali makin lama kita makin banyak melihat kelebihan pasangan atau kekurangan pasangan. Kekurangan, lihat kekurangan. Kekurangan. Tapi kalau saya tanya kepada bapaknya, Pak, gimana perkawinan? Baik-baik saja, biasa aja. Ya kayak gitu-gitu aja, normal Romo. Saya tanya istrinya, Bu, bagaimana perkawinannya? Litani penderitaan langsung. Wah suami saya, lihat. Kita sulit lagi mengagumi pasangan. Kita sulit mencari hal positif dalam diri pasangan. Maka lihat, kita dipanggil dalam perkawinan untuk proyek ilahi, untuk proyek Tuhan. Saya cepatkan ya Bapak Ibu, karena saya ingin melihat bagaimana sekarang sikap dasar seorang murid yang penting. Ini yang penting. Seorang murid harus menjadikan Kristus sebagai pusat. Kalau Anda tidak pernah menjadikan Kristus sebagai pusat, maka apa? Akhirnya di dalam perkawinan kita kehilangan arah. Saya tanya dulu Pak Ibu. Kembali. Iya, pertanyaan kembali. Tenang, nanti dapat hadiah. Bukan. Surga. Mau hari ini? Boleh juga. Saya tanya. Dalam perkawinan berapa tahun? 12 tahun. 12. Benar Pak 12 ya? Pernah bentrok atau tidak? Pernah pasti. Konflik pernah? Pernah. Siapa yang harus minta maaf duluan kalau konflik? Ibu? Bapak? Kenapa harus saya duluan? Biar gak lama-lama. Kenapa harus Bapak duluan? Minta maaf. Nyontek melulu ya ini ya. Jadi perhatikan bahwa seringkali saya tidak menemukan yang seperti ini. Saya banyak menemukan para wanita kata, Bu, kalau konflik terjadi marah-marahan, siapa yang harus minta maaf duluan? Dan wanita selalu menunjuk pada suami, dia. Dan para suami selalu berkata, saya. Kenapa Pak? Yaitu selalu salah Romo. Ya sudah saya, biar gak rame, biar gak lama-lama. Saya selalu mengingatkan, siapa yang harus minta maaf duluan? Dia yang punya Yesus dalam hatinya. Karena kalau konflik, yang salah duluan yang minta maaf. Emang kalau konflik mau mengakui saya salah? Nggak ada. Elu yang salah, elu. Saya ingat, Bapak Ibu saya berkelahi gara-gara saya. Saya itu kan bodoh. Anak Bapak 4. Nomor 1 saya, paling bodoh. Rankingnya konsisten, 35. Sampai bapak saya itu kalau bagi rapot, semangat kalau adik saya yang ke kelas adik saya ngambil. Karena selalu ranking 3, 2 atau 1. Wah dia semangat. Kalau sudah ngambil rapot saya, dia itu sedih langsung, Bu maaf ya Bu, memang Eko berbeda Bu. Katanya. Ya Pak, Eko ini 35 lagi gitu. Saya kan jengkel tuh, ibu guru tuh kan selalu mendramatisasi gitu. Bodoh, yang penting Bu naik enggak, itu yang penting bagi saya. Saya sempat membuat kaget. Waktu seminari, ranking saya 25. Saya bawa ke rumah, Jan kok 25 gitu. Lihat jumlah murid 27. Apa doa kok kata saya tuh. Yang penting bisa ngerasain Bu 25 kata saya itu. Jadi saya tuh terkenal bodoh. Matematika saya selalu 3, SD itu 3. 1 untuk Allah Bapa, 1 untuk Allah Putra, 1 untuk Allah Roh Kudus. Kadang-kadang 4, amin. Adik saya, 9, 8, pinter. Lalu kalau saya belajar, ayah yang ngajar. Dan ayah itu judek kalau ngajarin saya. Kok ini bodoh banget. Lalu saya ngomong, ya Pak, bodoh kan keturunan Bapak. Bukan, kamu anak Bapak tapi bukan keturunan Bapak. Terus saya ngomong, lalu keturunan siapa? Ibu. Lalu ibu ngomong, Bapak yang bodoh, Ibu yang bodoh, Bapak, Ibu. Lalu ibu saya berkata, ya sudah saya bodoh. Karena saya bodoh saya kawin dengan Bapak. Gitu ya. Coba kalau saya pintar gak akan kawin dengan bapakmu, kata saya itu. Jadi saudara-saudari terkasih, lihat
bahwa di dalam perkawinan kalau orang tidak memusatkan Kristus, maka apa? Orang akan mudah kecewa. Orang akan berkata, Romo, kita sudah tidak cocok lagi, kita sudah tidak bahagia, ngapain harus dipertahankan? Sudah tidak bahagia lagi kok. Kok masih harus bersatu dalam perkawinan? Sama, kalau dalam pelayanan pun kita tidak menjadikan Kristus sebagai pusat, akhirnya apa? Banyak pelayanan yang tersinggung, kecewa, sudah melayani, masih nggak dihargai. Pernah loh, saya lupa terima kasih sama paduan suara. Pur setelah misa, Pur itu ngambek sama saya. Romo ini kalau ini nggak ucapin terima kasih. Lupa coy, lupa, maaf. Dan tebusannya 10 misa saya harus minta maaf saudara-saudara gitu ya. Mereka sampai, saya tidak mau tugas lagi. Karena Romo Eko tidak pernah menghargai pengorbanan kami latihan kur. Oh alah, kalau kamu nggak kur ada kur-kur lain kata saya itu. Jadi perhatikan bahwa di dalam pelayanan kalau Kristus tidak menjadi pusat, akhirnya kita cari nama. Sama di dalam perkawinan pun. Setelah saya renungkan, kok sama ya dengan apa yang dikatakan Yesus sewaktu menegur Petrus. Kan Yesus suatu saat pernah berkata bahwa anak manusia harus pergi ke Yerusalem menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua dan imam-imam kepala dan ahli Taurat. Lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus menarik Yesus ke samping. Gak mungkin Yesus engkau ini terkenal. Gak mungkin Yesus engkau itu penyembuh. Engkau itu orang hebat. Gak mungkin. Tidak ada manusia Tuhan, utusan Allah yang sampai menderita mati seperti itu. Apa kata Yesus kepada Petrus? Enyahlah iblis. Sebab engkau menjadi satu batu sandungan bagiku. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi orang mau manut karena senada dengan pikiran Allah. Orang mau taat karena mau ikut apa yang Tuhan mau. Maka kata Bunda Maria adalah apa? Terjadilah padaku seturut kehendakmu. Dan ingat, kata-kata itu membuahkan penderitaan bagi Maria. Maka Maria mendapat gelar Bunda 7 kedukaan. Kita dituntut sebuah pengorbanan. Oleh karena kita bisa melihat sepikiran dengan Tuhan. Maka mari kita lihat di dalam perkawinan. Perkawinan, tadi saya katakan proyeknya Allah. Di dalam perjanjian lama bagus. Tidak baik manusia hidup seorang diri. Tuhan tuh mikirin. Tuhan itu tahu. Ini caranya Tuhan untuk menyenangkan manusia. Dia diberi penolong yang sepadan. Nah, kalau Tuhan begitu memikirkan kita. Kalau Tuhan itu campur tangan pada kita. Maka Allah itu melihat perkawinan menjadi jalan kekudusan. Saudara-saudari, di dalam bahasa Inggris, pengorbanan itu apa? Sacrifice, pengorbanan. Sacrifice itu dari kata sacer. Sacer itu artinya kudus. Maka jalan kekudusan hanya bisa dilakukan lewat apa? Pengorbanan. Dan di dalam keluarga Allah itu membuat Anda kudus lewat apa? Pengorbanan. Jadi bapak-bapak, kalau Anda banyak menderita oleh istri Anda, itulah cara Tuhan membuat Anda kudus. Ya Pak, bertahanlah. Walaupun istri tetangga patut dicobai. Bertahanlah. Dan kalaupun Anda banyak jengkel dengan suami, kesal dengan suami, itulah jalan Tuhan untuk membuat kita menjadi lebih berkenan pada Tuhan. Setiap hidup pilihan perkawinan
menuntut sebuah pengorbanan. Saya tinggal dengan 3 pastor, tidak cocok. Kalau cocok, hamil mereka. Dan 2 pastor teman saya ini tenang semuanya. Pastor yang amat sangat baik banget, nerimo. Jadi kita itu kalau mau makan siang jam 12, catering itu sudah bawa makanan jam 9. Malam jam setengah 8, jam 7, catering itu sudah jam 5 datang. Sehingga pas makan, dingin. Teman-teman tuh saya tuh setia, makan aja, makan. Saya enggak bisa seperti itu. Saya biasanya saya angetin dulu. Lalu saya sedia, yuk kita makan. Mereka makan, lahap, seneng. Oh enak kok, oh oke. Saya lakukan 1 bulan, saya angetin terus. Bulan kedua apa yang terjadi? Mereka tidak menghangatkan juga. Adem, yoben, pangan, rapopo, derek gusti, manut terus. Aku ndak bisa seperti itu. Ya sudah, oke. 4 bulan, 5 bulan, saya angetin lagi. Terus, saya angetin. Mereka senang. Dan saya berhenti menghangatkan, mereka pun tidak tertarik menghangatkan. Tapi mereka berkata apa? Kok kamu kalau ada di sini makanan jadi enak kok. Anget terus, kita enak makannya. Kalau kamu pergi, kita nggak ada yang ngangetin kok. Oh, ya. Syukur mereka mengakui kehadiran. Saya diajarin oleh ibu, kalau kemana-mana, ibu tuh kalau pulang dari kantor selalu bawa oleh-oleh. Saya kalau kemana-mana bawa oleh-oleh. Sehingga teman-teman tuh kalau saya mau pergi kok, nggak apa-apa. Mereka tahu pasti Eko bawa oleh-oleh. Saya tuh pernah ngisi persekutuan doa di Bandung. Saya nggak bisa kalau mau ngisi tuh makan dulu, kembung saya. Lalu bakso Malang, Romo makan dulu, nggak bisa aku. Ya sudah dibawa aja Romo. 1, nggak mau 1. Berapa Romo? Teman saya 8. Langsung panitia menyesal saudara-saudara. Aku akeh temen ya Romo. Lalu saya mau ngasih nggak? Kata saya itu. Lalu akhirnya saya berkata 9 dengan saya. Oh baik Romo, saya bawa. Pas pakai motor lagi, pakai rangsel, blonyoh. Tapi ya demi teman-teman, saya bawa. Itu benar Pak, jam 10 saya datang ke biara, semua udah masuk kamar. Saya gedorin, woi bakso Malang, woi bakso Malang. Anda tahu semua keluar. Coba kalau saya gedorin, woi Rosario. Raono saya metu. Pak, Bu, apa yang saya mau katakan? Saya memang tidak cocok dengan 3 pastor itu. Betul, saya tidak cocok dengan komunitas itu. Tapi saya selalu ingin membuat mereka bahagia. Saya ingin membuat mereka bahagia. Saya ingin membuat mereka nyaman hidup dengan saya. Itu. Ini jalan kekudusan. Jadi jangan sampai para Romo ini senang kunjungan umat. Siang-siang kunjungan umat, pas makan kunjungan umat. Jangan-jangan dia gak cocok dengan teman serumahnya. Maka dia pergi terus. Saya punya teman. Maka kadang-kadang saya juga rekreasi dengan para pastor. Anda tahu-tahu kalau rekreasi dengan para pastor itu silensium. Jadi rekreasi dengan retret itu sudah sama saudara-saudara. Nah, saya itu dari Cipanas sampai Gadok itu biasanya 45 menit karena macet 4 jam saudara-saudara. Saya setir, lalu pastor paroki di belakang sedang duduk begini, diem. Kan saya nggak enak toh, kita kan manusia. Mau saya iso ngomong. Lalu saya cerita, Romo, di jalan ini, jalan Cipanas sampai Gadok ini, sate kambingnya enak-enak, empuk, murah. Apa jawab Romo itu? Oh, saya tidak kehabisan tema. Kalau Anda tahu dari Cipanas sampai itu ada yang namanya ketan yang gemblong, ketan yang kasih gula merah, gemblong. Dan gemblong itu semua yang dijual buatan Ibu Juju.
Jadi dari Cipanas sampai situ, Ibu Juju, Ibu Juju, Ibu Juju. Saya tahu karena punya saham sedikit di situ. Lalu saya tuh ngomong kepada Romo, Romo kita cobain yuk, ini gemblongnya semua punya Bu Juju. Kita beli satu-satu, apakah sama nggak enaknya? Apa jawab Romo itu? Udah kenyang. Saya diem lagi. Lalu selama macet, itu di jalan itu ada orang yang pakai baju Ultraman, Spiderman gitu. Pinter, cari duit. Lalu joget-joget. Terus saya ngomong, lihat ya orang sekarang itu kreatif. Cari duit dengan pakai baju kayak gitu, lalu joget-joget, jadi lucu. Jadi orang mau ngasih duit ya Romo ya. Apa jawab Romo itu? Betul. Anda tahu sampai gadok saya muntah darah, saudara-saudara. Jadi apa yang saya mau katakan, memang itulah sebuah pengorbanan, pengudusan. Lihat seorang perempuan, beda sekali dengan laki-laki. Perempuan itu segalanya dipikirkan. Kalau nggak percaya, coba tes malam ini. Coba nanti Anda malam mau tidur, selesai handphone Anda, hitung. Mah, kita tidur bareng-bareng. 1, 2, 3. Siapa yang duluan berbunyi? Pasti suami. Seluruh jin, seluruh makhluk halus keluar dari tubuh dia gitu ya. Dan istri masih jungkir balik. Mikir sesuk masa opo, mangan opo, tuku opo, duite sekondi, gitu semua dipikirkan. Perempuan itu hal kecil-kecil dipikirkan. Coba Anda Pak, Anda mau pergi dari Semarang, misalnya jalan-jalan ke Jakarta. Siapa yang ngurusin bawa bajunya? Pasti istri di matching-matchingin. Ini sewarna, karena kita anak-anak panti asuhan, harus sama. Bawa ini, bawa itu, istri. Bawa makanan kecil, istri. Nanti tempat pemberhentian untuk kencing. Istri ngatur dengan baik. Suami itu tinggal mangap. Pak, jeruk, emploken. Ki, keju, emploken. Gitu. Mama, ini ngombe, ki racun, site. Saya pernah dengan para Romo, 5 Romo saudara-saudara. Dari Bandung ke Semarang. Saya setir sampai Garut. Dan kita mau lewat selatan. Saya ngomong, ada minum gak? Kagak ada. Buset, Bandung Semarang gak bawa minum. Kata saya tuh. Lupa, oke. Kita mampir Indomaret. Anda tahu pergi ke Indomaret, semua Romo beli untuk kebutuhannya sendiri-sendiri gitu ya. Semrah kata saya itu. Ikan gua aku, siapa ini gitu. Lebih parahnya sampai Semarang teman saya ngomong, aku lali ranggo celana dalam Tapi itu hebatnya laki-laki, 1 celana dalam 4 hari ndak apa-apa, ndak ada kuman. Kepret-kepret ya sekal, Melayu kabeh gitu ya. Jadi Bapak Ibu lihat, pengudusan terjadi lewat pengorbanan. Pengorbanan. Hanya permasalahannya adalah seringkali pengorbanan itu begitu berat. Seringkali pengorbanan itu begitu menyakitkan. Seringkali saya sudah tidak tahan. Sampai akhirnya pernah saya mendengarkan doa seorang ibu waktu saya di Helena. Di Helena itu ada patung Pieta. Dan Pieta itu Yesus dipangku oleh Maria. Kalau Yesus memangku Romo Darmadi, Pieto. Maaf Romo, maaf. Tapi beliau nggak bisa nilai saya lagi. Sudah sama-sama jadi Romo. Romo, aku manut baik. Yang penting dapat dana ya Romo. Catat. Pieto. Lalu saya itu kan sedang berdoa. Saya sedang diam. Seorang ibu di samping saya berdoa. Namanya ibu-ibu. Gak bisa membedakan antara berbisik dan berisik. Lalu itu betul. Tuhan terima kasih. 15 tahun lalu kau telah berikan pasangan yang baik. Penuh pengertian, sayang padaku. Kau berikan anugerah suami yang baik Tuhan. Tapi Tuhan rupanya setelah 15 tahun dia berubah. Dia menjadi salib bagiku. Aku menderita.
Aku sudah tidak tahan lagi Tuhan. Silahkan ambil saja Tuhan. Jadi Bapak Ibu, seringkali penderitaan begitu berat. Dan kita tidak bisa menghadapinya. Bagaimana saya membereskan? Maka Bapak Ibu, rumah Tuhan adalah rumah tempat perjumpaan kita dengan Allah. Mari kita hening sejenak. Kita dengarkan. Dan kita rasakan. Yesus tidak menyuruh Anda untuk pergi. Beri. Yesus berkata, rasakan cintaku kepadamu. Engkau Allah yang begitu murah hati. Engkau Allah yang kau menyalurkan rahmat kasih-Mu bagi kami. Kalau malam ini kau panggil kami untuk menjadi seperti Daud yang berani memberikan yang terbaik untuk membangun bait Allah. Kami pun ingin membangun tempat doa kami, mesbah kami. Sehingga pada saat anak-anak-Mu berada di tempat ini, mereka sungguh dapat merasakan firman-Mu dan hidup dari tubuh dan darah-Mu. Bapa, terimalah persembahan umat-Mu ini bagi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin.